Di atas kertas menggores kesadaran, melupakan perasaan. Jangan sampai hal-hal yang telah kulakukan malah menghasilkan sebuah penyesalan. Ternyata tidak. Mungkin di ruang yang terlihat kecil ini dapat menghadirkan banyak daya imajinasi. Bukan dirimu yang ingin kuhadirkan, tapi hal-hal baik yang menggembirakan. Panjang umur hal-hal baik. Wah, Sobat Gocin, tadi tulisannya temen gua itu yang megang kamera. Oke, hari ini kita akan ngobrol sama teman-teman lah ya. Salah satu teman yang punya hobi melukis. Tapi agak kalau orang punya hobi nulis ya. Nulis puisi, nulis cerita pendek. Tapi banyak kan orang nulis puisi lah kalau lagi galau, lagi senang, lagi mumet. Tapi kalau dia adalah melukis. Oke bro, apa kabar bro? Alhamdulillah Om, Ya, baik. sip. Gimana Om sendiri? Sehat? Alhamdulillah, ya PPKM lah ya kita jadi jarang upload. Udah berapa minggu Gocin nggak upload ya? Oh, udah ya. Inilah pertama setelah agak reda kita jalan. Tri, Ya. lu sejak kapan lu mulai ngelukis gini? Wah, sebenarnya kalau Udah hobi lama ya? udah lama sih Om, dari SMP kita udah Mulai nulis, Ngelukis. nulis lagi ngelukis. Oke. Tapi awalnya langsung di kanvas atau Enggak, kita di kertas dulu. kertas. AVS awalnya dulu. AVS, Om. oh, gitu. Udah manfaatin barang yang ada deh, pakai pulpen, pakai Tapi padahal lu bukan seni rupa, bukan. Jadi otodidak dan hobi ngelukis. betul. Itu aja. Lu ngelukis tuh jualan, tujuannya atau apa? Enggak sih, kita cuman buat ngeluarin ego aja sih Om. Oh gitu. Ya, kayak yang gue omong tadi ya, kalau orang kan patah hati nulis puisi, ya atau nulis catatan di buku gitu. Kalau lu ngelukis. Lukis. Jadi lu seneng ngelukis, lu marah ngelukis, lu sedih ngelukis juga. gitu. Nah, tapi awalnya tuh sebenarnya kita juga suka nulis Om. Oh, kan nulis. Oke. Suka nulis. Nah, ketika nulis, tapi kok kayak ada yang kurang gitu ya. Dalam artian, wujudnya mana nih, ya kan? Wujudnya mana? Kita cuma bisa lihat tulisannya doang. Ya. Terus memaknainya doang. Dan Dan itu kadang-kadang bosan juga baca ini lagi gitu. iya. Gitu enggak? Iya, sama juga. Dan Oh, itu gitu ya? juga, Ya. wah. Jadi kan kalau tulisan, kalau satu makna orang juga, langsung ketangkap gitu. Misalkan ini lagi sedih, ini lagi marah gitu kan. Tapi kalau dari lukisan orang bisa... Lo bisa multitafsir lah ya. Nah, betul. Dan lu kadang-kadang dalam lukisan lu berarti lu sering membohongi diri sendiri juga. Enggak juga. Enggak juga Enggak sih. juga ya. Enggak juga. Kan orang perasaan nulis bagus padahal lagi sedih gitu. Wah, enggak sih. Tapi kalau Atau juga begini, lu ngelukis agar orang nggak bisa nebak sebetulnya perasaan lu lagi apa. ada beberapa yang kayak Ada gitu. berapa gitu. Oke, alirannya apa nih lukisan lu? Ekspresionis ya, Om. Ekspresionis. Nah, apa namanya? Apa yang bisa membedakan kalau lu lagi sedih, lagi bahagia, ada nggak yang membedakan? Lu ngerasa nggak? Wah, ini gue lagi seneng pasti arahnya warna ini atau selalu gambar ini nggak? Untuk membedakan sih sebenarnya nggak ada juga. Tapi lebih ke pemaknaan. Nah, itu yang lu tahu sendiri lah ya, lu sendiri. Tapi kalau untuk visualnya sih kayaknya Ya terserah, yang penting lu nyoret aja. Iya, nyoret Jadi aja. setelah lu di atas kanvas ataupun di atas kertas, lu ngelukis, lu gambar, lebih tenang perasaan. lebih tenang, Om. Lebih tenang? Enak banget, Oh gitu. nyaman banget berasanya itu. Biasanya lu hal apa yang lu membuat lu mulai ngelukis? Dalam artian gini, kan lu seneng lukis, terus sedih ngelukis, marah pun ngelukis. Selevel apa ketika lu aku harus ini daripada marah-marah. Jadi intinya adalah lu ngelukis ini untuk meluapkan emosi lu. Iya. Jadi hal yang bagus dong ini. Daripada lu marah-marah nggak jelas ya. Nah, iya. Jadi saya salurkan ke sini aja juga kan. Jadi kan saya basicnya dari FKIP kan, bimbingan konseling. Iya, iya. Nah, ranahnya juga psikologi kan. Iya, iya. Nah, di situ juga dituntut psikologi itu adalah mendengarkan masalah orang. Iya, betul. Ya Oke. kan? Nah, terus saya dalam diri saya kok nggak ada peluapan saya sendiri ya. Saya juga mau cerita ke siapa-siapa juga bingung ke siapa gitu kan. Oke. Daripada cerita masalah saya tersebar, mendingan saya visualkan yang positif gitu. Betul. Niatnya Berarti awal ini sih. contoh yang baik. Jadi anak-anak muda kalau misalnya sadar diri dalam mengendalikan emosi, carilah hal yang positif. Betul.
Ya bisa menulis, bisa menggambar, ataupun kegiatan apapun yang positif tentunya. Bukan tawuran, ya kan? Iya. Ya benar nggak? Iya, Ya benar. kan? Berarti kan lu emosional lu juga, dengan lu belajar begitu, berarti bisa terkontrol emosi Iya, lu. betul. Gitu ya? Lebih ke terkontrol. Tapi ketika lu melukis, merasa terganggu nggak kalau ada orang atau apa, atau lu harus menyendiri? Enggak juga sih, Om. Kita dimanapun Lu kalau gambar? iya, Lebih tenang? Lebih tenang. Walaupun bising atau enggak lagi sunyi juga Sama welcome, aja lah, sama aja. yang penting adalah ekspresi tadi itu. Ah, Lu kalau marah lebih dominan apa nggak ada ya, itu nggak gambar aja. iya, gambar aja, ngalir aja. Kalau patah hati, gambarnya apa? Patah hati gambarnya apa? Nggak pernah patah hati? Pernah lah. Oh pernah ya? Oke, laki-laki sejati. Kalau pernah patah hati, laki-laki. Kalau belum pernah patah hati, gue yang curiga. Oke. Pernah. Nah, Pernah. pernah. Masih ada lukisannya? Ada nggak ya? Ada sih, Om. Ada ya? Ada. Malu juga dia, ntar ketahuan. Ntar ketahuan. Kalau ini apa ini? Lo gambar yang belakangnya apa? Ini Jauska, Om. Judulnya. Apa? Jauska. Jauska? Jauska tuh kayak percakapan Diri lo? diri sendiri. Terhadap? Diri sendiri terhadap alam semesta. Oke. Tadi implementasinya tentang alam semesta. Nah, ada tulisan hak. Hak. Berarti hak lo untuk bicara Iya, ini. iya. Oke. Nih. Ini? Tentang kehidupan Oke. selama 21 tahun ini. Oh, umur lu 21 tahun. Iya. Dari ya gitulah yang Iya. kecil-kecil gitu, sekarang jadi seperti ini. Terima kasih. Sama semuanya. Oke. Jadi udah di SMP udah, tapi lu mulai Mendalami. mendalami itu kuliah ya? Kuliah ini. Kuliah, mulai apa namanya di kanvas. Betul. Apa yang memberanikan diri lu di kanvas? Ya ketika saya berkreasi nih, Om. Kan awal mula dari kertas ya. Masih ada yang ganjal gitu. Malu-malu atau apa? Lebih ke sih atau pede atau bukan itu? Bukan kayak itu sih, dalam artian ketika saya di kertas itu kayak medianya bukan saya jadi kayak kecil gitu ya? kok kayak kecil juga. Terus supaya saya untuk lebih ada yang mau dituangin lagi juga masih kurang gitu. Makanya saya coba yang benar-benar Kanvas lebih gitu lah kanvas ya. yang gede ya kan. Tapi biasa lo ngelukis dalam kanvas gede ini sehari langsung lo jadiin atau bisa berhari-hari? Bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Berarti dia bisa ngontrol diri aku gambar gitu. Jadi ketika misalkan ini 4 hari, Om. Kalau ini 4 hari terus selama 4 hari itu kita juga tidurnya di sebelah ini mulu gitu. Oh gitu. Jadi selalu begitu. Selalu begitu. Semua lukis itu kan ada berapa ukuran ya, bahkan ada yang kertas itu. Berarti lo selalu begitu juga. Selalu begitu karena biar ada ikatan batinnya aja gitu. Jam-jam terserah lo. Jam-jam biasa malam. Oh malam. Kita Pulang aktif itu. ya malam. Oke. Jam 12 lah ke bawah. Apa namanya? Ketika lo melukis, misalnya lo ngeluapkan emosi lo, emosi apa yang membuat lo kadang-kadang bikin berarti lo masalah itu lo tinggalan terus lo melukis? Iya, karena pada dasarnya mungkin saya cengeng kali ya orangnya. Oh gitu. Saya cengeng. Kayak teman gue yang itu. Cengeng. Nggak bisa menangis kayak kan. Jadi Ya kayak batin nahan doang, malah kayak sakit nahan gitu doang. ya, malah sakit. Ya jadi sebatas emosi itu ya aja yang biar dikeluarin gitu. Oh jadi lo setelah apa namanya ngelukis itu lebih tenang, Lebih tenang. lebih kontrol diri, nggak marah-marah, Iya. nggak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Apalagi kan dulu kita susah juga kan dengar omongan orang kan. Oh ya sekarang bodo amat ya dengerin orang ya, kemudian gue ngelukis. Gitu. Nah makanya itu dulu kan dikasih saran gini masukan nolak langsung. Oke. Nah kalau untuk saat ini kita resapi jadi bisa mengontrol ego juga. Oh gitu, kontrol itu. Apa namanya? Selanjutnya apa yang tujuan lo? Atau emang lukis untuk itu aja atau ada tujuan lain misalnya lu jual atau apa kalau ada orang tertarik? Mungkin kalau ada orang tertarik ya welcome aja. Welcome. Tapi untuk seterusnya kita terus berkarya aja sih. Berkarya aja gitu ya. Tapi sudah ada belum orang yang mulai ngikutin lo? Gue ikut kalau emosi nih. Ada beberapa. Ada beberapa temen lo yang ikutin gitu ya? Ada ya. Yang penting kan positif. Positif. Apalagi kalau bisa laku ya kan. Iya. Bisa laku dia cuan. Kita juga kalau berkreasi juga teman-teman udah ya sini main di sini bareng. Iya, Kita iya. berkreasi atau enggak kita pergi ke mana kan Ya. gitu. Ngecat. Jadi di ruang ini boleh siapapun boleh melukis. bebas Om. Bebas. Bebas. Asal bawa alat sendiri.
Enggak juga. Enggak juga. Habis ada. Yang ada aja. Ada aja ya. Iya. Ya ada aja lah. Yang ada aja. Jadi tujuannya bahwa ternyata seseorang itu butuh pelampiasan ketika untuk mengontrol emosi dia, entah itu menulis, ini salah satunya adalah melukis. Berarti perlu dicontoh nih, kalau misalnya nggak bisa ngeluapin emosi, ya entah sedih, entah senang, berlebihan kan nggak bagus juga, ya kan, marah berlebihan, Betul. apalagi sampai melakukan hal yang negatif, ya kan, sampai bakar kemenyan, kan repot. Jadi lebih bagus nulis, ya kan, melukis, ya kan. Iya, bener kan, Dik? Dika aja tuh sakitnya bagaimana, tapi tuh, Iya. tuh. Oh, iya, diam-diam Dia gini. bisa, dia menulis. Oh, iya, betul. Dari yang gue bacain tadi lukisannya Dika itu. Jadi emang ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita memang mengalami dia itu tadi emosi kita, mengontrol emosi. Dari lu pelajarin itu juga? Pelajarin hanya beberapa sih. Hanya beberapa ya? Hanya beberapa, enggak benar akademik banget. Akademik, yang penting ada lah bahwa cara salah satunya melukis. Berarti positif lah ya, siapa tahu bisa menghasilkan cuan, ya kan. Amin. Oke lah bro, thank you. Iya, Semoga Thank you, lancar. thank you. Amin, Sobat thank you. Gocin, ini hal yang perlu dicoba. Atau adiknya atau temennya jika ngalamin kontrol emosi orang bisa disalurkan dengan melukis ataupun hobi yang lain lah. Kalau gue hobinya melihara burung, nulis. Burung apa tuh? Macam-macam Oh, aja oke. gue jadi. Ya gitu lah, hobi yang positif. Oke, Pak, thank you. Assalamualaikum.